Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 dengan judul Project Analisis UX Aplikasi Shopee berdasarkan interaksi manusia dan komputer. Untuk nama anggota kelompok, yang pertama yaitu rekan saya Anita Claudia Octaviana, selanjutnya Ana Sofiana, selanjutnya Tolibin Arif, dan saya sendiri Rahmat Darman, dan terakhir yaitu Priska Apriliani. Untuk peran anggota kelompok, yang pertama yaitu Anita Claudia Octaviana merapikan slide, mengecek tata letak dan kesesuaian isi slide dengan topik, menulis dan menyusun penjelasan detail tentang tampilan aplikasi Shopee, menganalisis setiap tampilan dengan sudut pandang interaksi manusia dan komputer, mengedit video presentasi. Selanjutnya saya sendiri membuat kesimpulan yang berisi saran serta solusi untuk hasil analisis UX terhadap aplikasi Shopee dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer. Dan selanjutnya, Friska Apriliani mengatur pembagian tugas masing-masing anggota kelompok agar teratur dan berjalan lancar. Mengecek hasil analisis UX terhadap aplikasi Shopee dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer. Dan selanjutnya, Talibin Arif menambahkan kekurangan produk dengan sudut pandang interaksi manusia dan komputer. Menambahkan gambar pendukung untuk menunjang aplikasi yang direview. Selanjutnya, Ana Sofiana membuat PowerPoint presentasi, membuat halaman awal home, menyusun halaman depan seperti judul, nama anggota kelompok, dan lain-lain, dan memberikan gambaran umum tujuan serta latar belakang. Dan untuk judul project, yaitu Studi User Experience atau UX, pengguna aplikasi Shopee dalam perspektif PMK. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Priska. Terima kasih kepada rekan saya Ramada. Untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Friska Priyani. Adapun judul proyek kami yaitu Study User Experience pengguna aplikasi Shopee dalam perspektif interaksi manusia komputer. Adapun objek untuk proyek kami ini adalah aplikasi Shopee sebagai platform e-commerce yang berbasis mobile dan web untuk mendukung aktivitas jual beli secara online. Proyek ini fokus pada cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi Shopee tersebut, baik dari segi tampilan maupun pengalaman keseluruhan dalam menggunakan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya, adapun latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya adalah e-commerce seperti Shopee ini. Sebagai salah satu platform belanja online terbesar di Asia Tenggara, kesuksesan sebuah aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur ataupun harga produk yang ada, tetapi juga oleh pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Penting sekali untuk memahami aplikasi dari sudut pandang interaksi manusia komputer. Adapun untuk tujuan proyeknya yaitu yang pertama, menganalisis seberapa baik pengalaman pengguna aplikasi Shopee sesuai prinsip-prinsip interaksi manusia komputer, seperti kemudahan, efisiensi, serta kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua yaitu memberikan saran atau solusi perbaikan yang bisa meningkatkan kualitas pengalaman pengguna berdasarkan hasil observasi serta teori interaksi manusia komputer. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari bagaimana interaksi dengan aplikasi Shopee, baik dari sisi tampilan maupun cara penggunaan fitur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ana. Baik, Kak Fris, sebelumnya terima kasih. Oke, selanjutnya saya jelaskan di sini sudah ada tampilan aplikasi Shopee ya, yaitu di halaman beranda atau homepage. Halaman utama aplikasi Shopee ini menampilkan berbagai promo, kategori produk, dan rekomendasi berdasarkan preferensi penggunanya sendiri. Menurut analisis interaksi manusia komputer ini, tampilan beranda didesain agar mudah dinavigasi dengan icon dan teks yang jelas. Di sini sudah terlihat ya, ketika kita membuka aplikasi Shopee, yang pertama kali muncul adalah seperti ini. Ada binder yang promo pengguna baru dan sel-sel yang lainnya seperti ini.
Terus tampilan dirancang agar mudah digunakan oleh semua kata kalangan pengguna, baik pemula maupun yang sudah terbiasa. Aplikasi ini menampilkan produk dan promo yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna, menciptakan pengalaman yang lebih personal atau relevan. Terus pengguna icon yang familiar dan teks yang jelas sangat membantu dalam mengenali fungsi-fungsi utama aplikasi. Di aplikasi Shopee ini banyak sekali ya promo-promo yang diberikan gitu loh. Seperti kita membuka aplikasi ini sudah menarik sekali. Tampilan awalnya saja sudah muncul berbagai promo dari berbagai produk ya, ada baju dan lain-lainnya. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada fitur pencarian atau search bar. Fitur pencarian memungkinkan pengguna memasukkan kata kunci untuk menemukan produk dengan lebih cepat. Jadi misalnya kita ingin membeli suatu barang atau ingin mencari pakaian apapun itu atau toko, produk-produk yang kita inginkan, kita langsung cari saja di icon yang paling atas itu ya. Jadi ntar dia langsung otomatis muncul rekomendasi pakaian seperti apa atau baju seperti apa, pakaian celana kah atau kerudung atau dan lain-lainnya. Menurut analisisnya IMK itu sendiri, search bar terletak di bagian atas, ukurannya cukup besar, memudahkan akses dan penggunaannya seperti gambar yang ada di sini ya. Menyediakan opsi filter dan sortir, memudahkan pengguna dalam memilih produk yang relevan. Seperti saya jelaskan tadi ya, kita mau beli apa, kita tinggal klik aja icon di situ, kita tulis apa yang kita inginkan, produk apa yang kita inginkan. Saat mengklik kata kunci yang produk yang kita inginkan, sistem akan memberikan saran otomatis. Ini adalah bentuk autocomplete yang meningkatkan kecepatan dan kenyamanan. Terus teks petunjuk seperti cari barang atau toko dan lainnya membantu pengguna memahami fungsi file tersebut meskipun pengguna baru. Jadi fitur pencarian ini sangat mempermudah pengguna Shopee ya. Pengguna aplikasi ini sangat membantu kita untuk mencari apapun itu di situ. Selanjutnya ada halaman produk atau produk page. Halaman detail produk membuat gambar harga, deskripsi, ulasan, serta tombol aksi pembelian. Di sini pengguna dapat melihat informasi lengkap dari produk yang dipilih sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Jadi sebelum kita membeli suatu barang atau produk yang kita inginkan ya, barang yang kita inginkan, pasti kita akan melihat rating-rating dan ulasan-ulasan dari pembeli yang sebelumnya. Ini biar kita tidak salah pilih barang ya. Dan di sini menurut analisis IMK sendiri, informasi produk tersaji lengkap dan terstruktur, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat juga. Semua informasi penting disusun dan dalam urutan terstruktur mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Semua informasi penting disusun dalam urutan logis, gambar, nama produk, harga, deskripsi, ulasan, dan tombol aksi. Tombol beli sekarang dan tambah ke keranjang berwarna kontras memudahkan interaksi. Dan Shopee menampilkan ulasan dan dari pembeli sebelumnya. Secara terbuka ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna yang sangat penting dalam antarmuka berbasis transaksi. Benar sekali ya, saya sudah jelaskan tadi. Pasti kita selalu sebelum membeli barang itu kita harus melihat rating-ratingnya dulu, terus ulasan-ulasannya dari pelanggan sebelumnya seperti apa. Ini sangat memudah kita ya untuk memilih toko dan juga barang gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal membeli barang tersebut. Di aplikasi ini sangat membantu kita ya untuk mempercepat, mempermudah
gitu untuk membeli barang secara online eh, gitu kan. Terus eh, sudah terlihat jelas ya aplikasi ini menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia komputer dengan sangat baik dengan bertujuan menciptakan pengalaman pengguna user experience yang optimal, nyaman, dan memuaskan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Tolibin. Silakan Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ana. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tampilan aplikasi ya pada aplikasi Shopee ini. Jadi kita akan membahas untuk keranjang belanja atau shopping cart. Keranjang ini menampilkan daftar produk yang akan dibeli ya oleh pengguna. Di sini kita bisa lihat ini lengkap dengan harga dan juga jumlahnya ya. Kemudian dengan analisis interaksi manusia dan komputer, desain ini cukup sederhana ya dengan fungsi yang cukup lengkap juga yaitu ada edit, hapus, yang juga mudah kita akses gitu. Kemudian juga informasi total harga terlihat jelas, sehingga pengguna bisa melakukan verifikasi sebelum check out. Jadi saat kita nanti mencentang nih salah satu produk yang ingin kita check out ataupun beberapa produk yang kita check out, nanti akan muncul harganya, total harganya sebelum kita check out. Walaupun memang ini belum termasuk nantinya di halaman check out itu sendiri ada eh, untuk pajak, kemudian ada untuk diskon dan yang lain-lain ya. Kemudian juga tombol lanjut ke pembayaran yang mudah ditemukan, juga meningkatkan efisiensi. Karena kita bisa lihat ya dari setelah kita memilih ini, nantinya kita akan tinggal check out saja di bagian bawah yang ini. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke proses pembayarannya atau checkout page-nya. Jadi halaman checkout ini memfasilitasi pengguna memilih metode pembayaran dan pengiriman. Proses pembayaran ini disusun dalam beberapa langkah yang jelas dan mudah dipahami. Maksudnya di sini ini kan kita sudah bisa lihat ya. Jadi proses pembayarannya kita tinggal klik untuk buat pesanannya ini. Ini juga sudah termasuk ongkos kirimnya berapa, kemudian nanti untuk harga produknya berapa, kemudian proteksi elektroniknya berapa, dan yang lain-lain. Kemudian juga pilihan metode pembayaran lengkap dan mudah dipilih dengan tampilan yang intuitif. Jadi untuk aplikasi Shopee ini sendiri, dia ini memiliki pemilihan metode pembayaran yang cukup lengkap ya, mulai dari kita bisa COD, kemudian bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, bahkan kita bisa menggunakan e-wallet atau bahkan kita bisa membayar barang yang kita beli itu via Indomaret ataupun Alfamart gitu ya, atau Merchant. Jadi ini cukup lengkap sekali ya, mengingat kita saat ini butuh pembayaran-pembayaran yang cukup kompleks gitu ya. Kemudian juga informasi biaya pengiriman dan estimasi waktu terlihat transparan, meningkatkan kepercayaan pengguna. Jadi di aplikasi Shopee ini tidak ada yang namanya disembunyi-sembunyikan gitu ya. Maksudnya entah ada informasi ataupun tiba-tiba ada biaya tambahan atau mungkin ada beberapa hal yang ditutup-tutupi oleh mereka. Tidak. Jadi semua barang, semua harga gitu ya. Itu semuanya sudah dijelaskan di menu checkout ini. Jadi kita bisa tahu nih berapa pajaknya, berapa biaya aplikasinya, berapa diskon yang bisa kita peroleh, biaya pengirimannya dan yang lain-lain. Oke, kemudian setelah kita mengcheck out barang, tentu saja kita akan bisa melihat nih, barang kita ini sudah sampai mana sih? Atau mungkin barang kita ini sudah ada di mana? Atau statusnya ini bagaimana setelah saya memproses pesanan saya gitu ya. Jadi di profil pengguna dan riwayat pesanan ini, bagian profil ini memungkinkan pengguna atau user ya mengelola data akun dan melihat status pesanan. Jadi di dalam menu profil pengguna dan riwayat pesanan ini kita bisa melihat nih riwayat-riwayat pesanan kita itu apa saja dan hal yang kita pesan barusan itu sudah sampai mana, apakah sedang diproseskah atau mungkin sudah dikirimkah atau mungkin sudah melewati tempat-tempat tertentu ya di sisi pengirimannya sendiri.
Kemudian ini kita analisis dari segi interaksi manusia dan komputer kembali. Navigasi ke profil mudah dijangkau dari halaman utama. Maksudnya ini dari beranda, kemudian kita ke menu untuk pengecekan profil pengguna dan riwayat pesanan ini sangat mudah karena hanya melewati 1, 2, 3, 4 icon saja yang dimana itu ada trending, live and video, notifikasi, dan akhirnya profil kita. Jadi cukup mudah ditemukan ya untuk halaman yang bisa mengetahui status pesanan kita. Kemudian juga informasi akun dan riwayat pesanan yang disajikan secara terstruktur dan mudah dimengerti. Untuk informasi akun sendiri, kita bisa melihat dengan scroll ke bawahnya ya. Jadi kita sudah bisa melihat eh, alamat mana saja yang sudah kita simpan, metode pembayaran apa saja yang sudah kita simpan, kemudian juga e-wallet apa saja yang sudah kita hubungkan ke aplikasi ini, dan juga mungkin eh, Shopee ini memiliki e-walletnya sendiri yaitu Shopee Pay. Kita bisa melihat saldonya berapa, koin Shopee yang kita dapatkan berapa, voucher, dan yang lain-lainnya juga. Kemudian yang terakhir yaitu fitur pengaturan dan bantuan tersedia untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan pengguna. eh ini lebih ke arah after sales ya. Jadi kita mendapatkan after sales nih kalau misalkan kita memesan suatu barang menggunakan aplikasi online shop Shopee ini. Jadi kita nanti setelah barang kita ada keluhan atau mungkin barang kita ini ada sesuatu yang terjadi atau problem yang terjadi, maka dari pihak Shopee-nya sendiri itu menyediakan after sales-nya dari sisi mereka. Jadi misal mereka bisa menjembatani antara kita dengan penjual. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai tampilan aplikasi dipandang dari segi analisis interaksi manusia dan komputer. Saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya ke Kak Anita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Tolibin atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kita akan masuk ke bagian kekurangan aplikasi. Dalam aplikasi Shopee ini, ada beberapa kekurangan yang mungkin membuat pengguna itu bingung ketika menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu terlalu banyak informasi. Masalahnya itu halaman utama Shopee ini sangat padat dengan berbagai banner promosi, iklan, voucher, dan juga tombol navigasi. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, di sini ada seperti banner promosi, kemudian voucher, dan juga ada beberapa iklan dan tombol navigasi juga di sini. Lanjut, navigasi yang kompleks dan berlapis. Masalahnya itu banyak fitur seperti Shopee Live, Shopee Feed, Coin Rewards, dan lainnya berada di dalam satu submenu atau tersembunyi. Kemudian, kesulitan membedakan produk asli dan non-asli. Masalahnya, yaitu Shopee tidak selalu memisahkan dengan jelas antara produk resmi dan non-resmi di hasil pencarian. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, di sini ketika kita mencari produk yang misalnya membutuhkan ketelitian khusus untuk membelinya, dan juga kita harus tahu apakah ini resmi atau tidak, itu sangat sulit. Sangat sulit membedakannya. Contohnya seperti gambar di samping ini. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis UX terhadap aplikasi Shopee dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer, dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi Shopee telah dirancang dengan baik dalam hal tampilan antarmuka UI dengan pengalaman pengguna UX, terutama dalam kemudahan navigasi, penyajian informasi lengkap, dan juga fitur yang mendukung efisiensi pengguna dalam berbelanja. Penggunaan elemen desain seperti ikon, warna kontras, dan struktur halaman yang logis terbukti mendukung prinsip IMK seperti efisiensi kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti terlalu banyak informasi dalam satu halaman, kemudian navigasi yang kompleks dan berlapis, dan juga kurangnya kejelasan dalam membedakan produk asli dan non-asli. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan UX berupa penyederhanaan tampilan beranda, perbaikan struktur menu, serta penerapan filter atau label khusus untuk produk resmi agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal dan juga terpercaya. Dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip IMK, Shopee berpotensi meningkatkan kualitas interaksi pengguna dan mempertahankan posisinya sebagai platform e-commerce unggulan di Asia Tenggara.
Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat berguna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.